Sobat Cika semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Siapa yang bisa menolak martabak manis, kulit luarnya yang renyah dan dalamnya lembut, serta diisi topping yang menggoda lidah? Varian apa yang kalian suka? Dan hari ini aku mau buat dua varian rasa, original dan koko pandan. Rasanya yang enak, lembut, dan manis. Langsung aja nih aku kasih tahu buat kalian. Untuk membuat martabak manis yang bersarang, kita sudah siapkan bahan-bahannya. Ini dia, ada susu, tepung terigu, gula pasir, baking soda, vanili, baking powder, pasta pandan, garam, telur, dan air. Untuk bahan topping ini sesuai selera. Aku pakai meses coklat, keju, mentega, dan susu kental manis. Langkah pertama, kita siapkan wadah loyang, kemudian kita akan membuat adonan. Kita masukkan air terlebih dahulu untuk takaran air 300 ml. Setelah air, kemudian selanjutnya kita masukkan gula pasir untuk takaran sekitar 50 gram atau 3 sendok makan. Larutkan gula ke dalam air, kita aduk-aduk sampai rata. Tahap pertama melarutkan air dan gula memang supaya untuk memastikan gulanya tersebar merata dalam adonan sehingga martabak manis memiliki rasa yang konsisten di setiap bagiannya. Nah, ini kita tadi aduk secara merata, gulanya sudah larut. Lalu bisa kita masukkan 1 butir telur, tapi kuningnya aja ya. Lalu kita kocok kembali sampai telurnya larut ke dalam air gula tadi. Ini aku pakai kuningnya aja supaya membantu menghasilkan tekstur martabak yang lembut dan kenyal. Warna kuning keemasan dari telur itu membuat menarik juga ya. Nah, setelah telurnya sudah tercampur rata dengan air dan gula, kita bisa masukkan susu bubuk. Lalu aduk kembali sampai rata. Susu bubuk dalam adonan martabak manis menambah rasa yang gurih dan lebih enak. Kalau sudah tercampur semua, kita bisa tambahkan garam 1/4 sendok teh. Lalu kita masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini untuk mengurangi bau amis dari telurnya ya. Atau mungkin juga bisa kalian ganti dengan pakai essence vanila. Ini sudah larut semua. Kemudian kita bisa masukkan tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang 250 gram. Untuk tepungnya ini aku masukkan setengah dulu supaya lebih mudah mengaduknya. Kita aduk-aduk dulu supaya tidak ada yang menggumpal. Aduk terus sampai agak larut seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan setengah dari tepung tadi, masukkan semua. Kemudian kita aduk-aduk sampai si adonan ini tercampur semua dan tidak ada yang menggumpal. Kita aduk-aduk terus adonannya sampai semua rata, tercampur. Sampai si adonan ini benar-benar tidak ada yang menggumpal dan lembut seperti ini ya. Ini sudah hampir selesai. Teksturnya seperti ini, ketika diangkat dia tidak putus, berarti ini tandanya sudah selesai. Kemudian adonan ini kita tutup dengan plastik wrap. Kita akan diamkan adonan kurang lebih 1-2 jam. Kita diamkan supaya gluten dalam tepung terigu ini mengembang dengan baik. Jadi supaya martabaknya teksturnya lebih lembut dan kenyal. Kemudian kita akan campurkan baking powder dan baking soda. Setelah itu kita beri air sedikit. Lalu kita aduk-aduk sampai rata. Dalam adonan martabak manis, ini sangat penting untuk memastikan adonan mengembang dengan baik selama proses pemanggangan. Nah, adonan martabak manis ini sudah kita diamkan selama 2 jam. Jadi ini kita buka dan kita akan memberikan yang sudah kita larutkan tadi, baking powder dan baking soda. Kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya rata ke dalam adonan. Ini kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita akan tunggu lagi sebelum memanggangnya. Kemudian kita tutup lagi dengan plastik wrap. Istirahatkan lagi adonannya sekitar setengah jam sebelum kita memanggangnya, supaya campuran baking powder dan baking soda bekerja dengan baik. Nah, ini adonannya yang tadi kita diamkan setengah jam sudah siap. Kita buka plastiknya, kemudian kita akan ambil 2 wadah seperti ini. Jadi nanti kita akan buat 2 varian rasa, rasa original dan rasa pandan ya. Dari 1 wadah loyang adonan tadi, ini bisa menjadi 2 porsi. 2 wadah sudah terisi adonan, kemudian yang satu kita bisa tambahkan pasta pandan untuk takaran sekitar 1/4 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk sampai warnanya tercampur rata. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa siapkan
siapkan wajan penggorengan. Nyalakan kompor dengan api sedang kecil. Untuk memanggang martabak manis, teman-teman bisa memakai alas di bawahnya seperti lempengan atau plat besi seperti ini. Untuk mengecek teflon panasnya, kita bisa percikan air. Nah, kalau sudah panas bisa kita tuangkan adonannya ke dalam wajan teflon. Fungsi dari lempengan atau plat besi ini membantu panas secara merata ke seluruh permukaan teflon ya. Jadi tekstur bawah dari adonan biar matang merata dan nggak gosong. Ketika adonan sudah dimasukkan, gunakan api kecil. Jangan ditutup terlebih dahulu, biarkan sampai muncul sarang di permukaannya. Nah, ini sudah mulai bersarang. Kemudian kita bisa tambahkan gula pasir secukupnya. Kita tutup supaya matang. Nah, ini sudah matang, bisa kita matikan kompor. Hasilnya bagus, warnanya juga cantik dan teksturnya bersarang. Setelah kita buat original, sekarang kita tuangkan yang warna pasta pandan. Lalu setelah itu, untuk membuat pinggirannya tinggal kita goyang-goyangin aja seperti ini. Gunakan api kecil ketika adonan sudah dituangkan. Kita tunggu sampai sarangnya muncul ke permukaan, kemudian kita beri taburan gula. Setelah menunggu, kemudian kita buka dan sudah jadi. Sangat cantik ya. Sekarang kita akan beri topping. Yang pertama kita oleskan dulu margarin atau mentega. Kalau sudah, kemudian kita akan belah dulu menjadi dua seperti ini. Setelah itu beri topping keju, kita parut, kita ratakan semua sampai penuh. Tambahkan topping meses coklat di atasnya. Untuk topping sesuai selera ya teman-teman. Kemudian kita tuangkan susu kental manis. Memang cemilan satu ini tuh menggoda banget ya, dengan topping yang melimpah, bikin kenyang. Atasnya kita beri sedikit olesan mentega. Lalu kita akan potong menjadi dua seperti ini, kemudian kita potong kotak-kotak seperti ini ya, atau sesuai selera juga. Untuk yang rasa pandan, kita juga akan beri topping. Untuk toppingnya sama ya. Yang pertama kita oleskan dulu mentega atau margarin sampai rata. Kemudian parutkan keju di sampingnya seperti ini. Untuk toppingnya juga sesuai selera, mungkin kalian bisa nambahkan selai rasa-rasa juga bisa. Lalu taburi meses coklat di sampingnya. Nah, untuk toppingnya ini sudah cukup banyak. Kemudian kita bisa tambahkan susu kental manis. Martabak manis atau terang bulan sering dinikmati bersama keluarga atau teman. Rasanya yang gurih, manis, lembut, dan renyah. Dengan topping berbagai rasa, membuat cemilan ini disukai berbagai kalangan dan sering kita jumpai di pinggir jalan dengan harga yang bervariasi. Dan cemilan ini bisa dinikmati dengan seduhan teh ataupun minuman dingin, pas banget ketika bersantai bersama keluarga. Original atau koko pandan, mana yang lebih kalian suka? Ini dia martabak manis siap dinikmati. Untuk full resepnya sudah aku tulis di deskripsi bawah ya. Dan sekarang kita akan markicop. Mari kita coba. Ini aku mau coba rasa original dulu. Gimana rasanya? Sekali gigit, rasanya enak. Dalamnya empuk banget. Manisnya pas. Ini aku ambil satu untuk varian rasa pandan. Teksturnya kenyal, lembut, dan bersarang. Martabak manis ini adalah cemilan favorit aku ketika lagi bersantai. Rasanya itu nggak ngebosenin ya, enak, manis, empuk. Oke, aku mau ngabisin martabaknya dulu. Terima kasih yang sudah nonton dan see you, bye-bye.